Mata sayu Tokia yang gelap kembali berbinar memancarkan harapan. Reka, apakah kamu benar-benar bisa menyelamatkan kakekku? Sebelumnya, dia tidak berharap apapun lagi. Tapi setelah melihat Reka yang memiliki persiapan matang, dia pun samar-samar melihat harapan. Reka tersenyum, nanti, mari kita minta ayah kita untuk menyelamatkannya. Tokia panik, Reka, kamu saja yang menyelamatkannya. Kalau ayah kita bisa menyelamatkannya, bukannya dia pasti sudah menyelamatkannya dari awal. Hal yang paling mendesak saat ini adalah menyelamatkan nyawa kakek. Kamu jangan terlalu banyak bertindak, oke? Aku takut. Reka menarik napas dalam-dalam. Tokia, apa yang kamu pikirkan terlalu sederhana. Setelah kejadian kali ini, walaupun telah membuktikan ayah kita tidak bersalah, tapi reputasi dan nama baiknya telah sedikit terpengaruh. Reputasi seorang dokter lebih penting daripada hidupnya. Kamu tidak ingin ayah akan selalu berada di bawah bayang-bayang kejadian ini seumur hidupnya, kan? Kali ini, meminta ayah untuk menyembuhkan kakek, tentu saja akan dapat menjaga reputasinya. Tokia masih ingin berdebat, tapi Bensu sudah kembali pada saat ini. Bensu berkeringat deras karena panik, lalu berkata, Reka, bahan obatnya sudah selesai ditumbuk. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Reka, suapi kakek dengan obat itu. Bensu segera mengiyakan, membuka mulut Krusno dan memasukkan tumbukan obat dan juga air sarinya ke dalam mulut Krusno. Setelah selesai, Bensu bergegas mundur ke sisi lain. Reka, mulailah. Walaupun dia juga tidak menaruh harapan apapun, tapi jika tidak mencobanya maka benar-benar tidak ada harapan sama sekali. Reka berkata, ayahmu saja yang melakukannya. Bagaimana cara kamu biasanya mengobati alergi obat, kali ini juga sama seperti itu. Hah? Wajah Bensu langsung pucat. Reka, apa maksudmu? Aku tidak bisa. Reka memberi dukungan dengan berkata, ayah, tidak apa-apa. Dia berkata sambil mencabut jarum perak di belakang kepala Krusno, lalu memegang tangan Bensu dan meletakkannya ke dada Krusno. Hanya menyentuhnya saja, seluruh tubuh Bensu gemetar seperti disambar petir. Jantungnya berdetak, bisa-bisanya jantungnya berdetak. Walaupun detaknya sangat lemah, tapi detak jantung ini sungguh terasa nyata sekali. Orang yang meninggal bisa-bisanya jantungnya kembali berdetak. Ya Tuhan, ajaib. Selain ajaib, tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan hal ini dalam pikirannya. Reka, seperti dewa yang turun ke bumi. Reka berkata, ayah, kenapa kamu masih diam? Cepat selamatkan dia. Bensu sadar dari keterkejutannya. Dia berkata dengan keras, cepat masukkan ke ruang gawat darurat dan bersiap untuk operasi. Kepala Departemen Jantung dan Pembuluh Darah, dokter spesialis alergi, dokter anesti, semuanya bersiap untuk operasi. Satpam, tolong bantu jaga pintunya. Jangan biarkan siapapun keluar. Dia khawatir Natsu dan Lily melihat kondisi yang tidak baik ini, sehingga ingin melarikan diri. Jadi, dia langsung meminta Satpam untuk menjaga pintu. Lily dan Natsu tercengang. Bensu tadi begitu tertekan. Tapi kenapa hanya menyentuh Krusno, semangatnya kembali lagi. Apa jangan-jangan, Krusno yang meninggal benar-benar hidup kembali. Dia benar-benar bisa menyelamatkannya. Tebakan ini mengejutkan Natsu dan Lily. Jika Krusno benar-benar siuman, lalu mengenali dan menunjuk mereka, maka apakah masih ada Jayan bertahan hidup untuk mereka? Jawabannya tentu saja tidak. Tidak boleh membiarkan Bensu menyelamatkan Krusno. Natsu berteriak dengan marah, berhenti, Bensu, jangan kira kami tidak tahu apa rencana dalam hatimu itu ya. Kamu pasti ingin menghancurkan jasadnya. Selama aku masih hidup hari ini, jangan pikir kamu bisa menyentuh jasad ayah. Gandhi menyadari situasinya tidak baik, dia pun menghentikan Bensu. Bensu, jika kamu menyentuh jasadnya, aku akan menuntutmu telah menghina orang yang meninggal. Di hotline, orang yang meninggal sangat agung. Kalau kamu menghina orang meninggal, itu merupakan kejahatan serius.
Aku peringati ya, jangan menambah kejahatan lagi. Bensu berkata, jasad apanya? Jantung ayah masih berdetak. Dia belum meninggal. Cepat biarkan aku menyelamatkannya. Sekarang masih sempat untuk diselamatkan. Krusno benar-benar masih hidup. Jika memang begini, semakin tidak boleh membiarkannya menyelamatkannya. Natsu berkata dengan marah, minggir sana, trikmu yang licik itu tidak akan berhasil menipu kami. Kecuali kamu melangkahi mayatku dulu. Kalau tidak, jangan bermimpi untuk menyentuh ayah. Reka berkata dengan dingin, Direktur Gandhi, perilakumu sekarang sangat mengerikan. Kamu tahu hukum tapi malah melanggar hukum dan melakukan kejahatan. Gandhi berkata, omong kosong, aku sendiri yang memeriksa denyut nadinya dan memastikan kalau dia telah meninggal. Nasib yang berubah-ubah itu sama sekali tidak logis. Reka berkata, jadi kalau begitu, kamu bersikeras untuk menghentikannya. Gandhi menjawab, benar sekali, aku hanya memenuhi kewajibanku saja. Reka tidak pergi, dan memberikan isyarat mata kepada Tamara yang berada di kerumunan. Sebagai pengawal dekat Tokia, Tamara tentu saja mengikuti Tokia setiap saat. Tamara tahu maksudnya ini, dia langsung pergi masuk ke dalam toilet yang ada di samping. Saat keluar lagi, dia sudah mengenakan baju serba hitam, memakai masker, kacamata hitam dan topi. Tidak akan bisa mengenalinya sama sekali. Dia melewati kerumunan, dan berjalan ke depan Natsu dan yang lain lalu menghajar mereka dengan keras. Tamara adalah pembunuh profesional dan paling ahli dalam serangan diam-diam. Tanpa ada kewaspadaan apapun, Natsu dan dua orang lainnya pun langsung jatuh ke lantai dan berteriak kesakitan karena dipukuli. Semua orang tercengang. Siapa bayangan gelap ini, datang tiba-tiba dan langsung menghajar orang. Bensu memanfaatkan kesempatan ini untuk buru-buru mendorong ranjang pasien masuk menuju ruang gawat darurat. Setelah mereka masuk ruang gawat darurat, bayangan gelap itu pun baru berhenti menghajar mereka, dan langsung lompat keluar dari jendela untuk melarikan diri. Natsu dan dua orang lainnya yang dihajar habis-habisan, mereka masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melawan dan mencoba membebaskan diri dengan susah payah. Hidung dan wajah mereka biru-biru bengkak. Mereka memandangi ke sekeliling mereka. Sial, ada apa tadi? Sialan, siapa yang menghajarku? Brengsek, apakah Reka yang melakukan itu? Reka berdiri di samping dengan wajah tak bersalah. Aku dari tadi berdiri di sini dan tidak melakukan apapun. Kalian jangan memfitnahku ya. Natsu berteriak dengan marah, di mana Bensu? Sial, Bensu mau menghancurkan jasad untuk menghilangkan bukti. Direktur Gandhi, cepat hentikan Bensu. Jasad ayahku adalah satu-satunya bukti. Gandhi menepuk kepalanya, Bensu, keluarlah. Dia bicara, dan mereka semua berbalik hendak masuk ke dalam ruang gawat darurat. Tangan mereka tiba-tiba bergetar, 3 jarum perak melesat dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang, dan langsung mengenai titik remnan di paha Natsu dan dua orang lainnya. Titik remnan memimpin saraf di bawah pinggul dan di atas pergelangan kaki. Sial, kakiku, ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa merasakan apapun? Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Cepat tolong hentikan Bensu. Semua orang yang menyaksikan ini juga bingung. Gerakan mereka tadi sangat halus sekali, ditambah lagi jarum perak itu berukuran sangat kecil, dan gerakannya sangat cepat. Semua orang tidak menyadari jarum perak itu sama sekali. Mereka hanya melihat 3 orang yang berlari tiba-tiba jatuh di lantai, kelihatan sangat konyol. Tokia tahu kalau Reka yang diam-diam melakukan ini semua. Dia memandang Reka dengan kagum, bagus sekali memilikimu. Dia tidak berani membayangkan seandainya Reka tidak berada di sisinya. Bagaimana mereka akan berakhir nanti? Reka tersenyum, maaf Tokia, membuatmu terkejut lagi. Wajah kecil Tokia langsung memerah. Dia berkata dengan kesal, dasar mesum, malas memedulikanmu. Reka tercengang. Aku minta maaf padamu, tapi kenapa jadinya malah dibilang mesum? Terkejut, dibuahi. Ha.
Dakota, dasar kamu wanita busuk. Lihat pengaruh apa yang kamu berikan ke istriku. Tidak bagus ini, kedepannya aku harus tegas meminta istriku untuk menjauhinya. Pada saat ini, Vania datang dengan reporter medianya sendiri. Saat Vania hendak datang untuk bicara dengannya, Reka buru-buru menggelengkan kepala menolaknya. Dia mengisyaratkan dengan matanya menyuruhnya menunggu di depan ruang operasi. Vania mengerti maksudnya dan membawa reporternya pergi ke depan ruang operasi. Tidak heran kalau Gandhi menjadi direktur Departemen Kesehatan. Keterampilan medisnya sangat hebat sekali. Tak perlu waktu lama baginya untuk menyadari penyebab sakit mereka ini, sejak kapan ada jarum perak yang tertusuk di pahanya. Dia bergegas mencabut jarum perak itu, indera perasa di kakinya kembali pulih. Dia berdiri dan bergegas masuk ke ruang rapat. Dia berjalan menghadap Reka agar menghindari diserang lagi, dia berjalan mundur keluar dari bangsal. Natsu dan Lily mengesot di lantai meminta bantuan kepada Gandhi dengan susah payah. Direktur Gandhi, tolong kami, tolong kami. Gandhi yang sekarang mana ada pikiran untuk menolong mereka. Dia bahkan malas repot-repot memedulikan mereka. Pada akhirnya, baru saja dia berlari ke depan pintu ruang operasi, tiba-tiba pintu dibuka. Bensu berjalan keluar sambil mendorong Krusno. Pada saat ini, Krusno yang ada di atas ranjang pasien sudah siuman. Dia membuka matanya dan raut wajahnya jauh membaik. Pemandangan ini seperti peluru yang melesat ke jantung Gandhi dengan keras. Dia tahu kalau ini sudah berakhir. Rencananya kali ini benar-benar sudah berakhir. Bahkan dirinya sendiri mungkin akan terlibat. Vania buru-buru memberi isyarat mata kepada bawahannya. Bawahannya mengambil peralatan fotografi dan langsung memotret dan merekam Krusno dengan gilanya. Para reporter media lain dan semua orang yang menyaksikan ini juga ikut berseru. Ya Tuhan, apa yang aku lihat ini? Dia bisa-bisanya benar-benar hidup. Menghidupkan orang mati. Dokter Dewa, benar-benar dokter Dewa. Keterampilan medis yang menakjubkan seperti si legendaris Huatuo di dinasti Han. Hebat sekali. Jangan terlalu memperbesar hal kecil. Kalian jangan lupa kalau dia yang telah membunuh hingga orang itu meninggal. Jadi jikapun dia menolongnya dan menghidupkan orang mati itu dapat dianggap dia telah menebus kesalahannya sendiri. Bensu menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Ayah, dapatkah kamu mengatakan di depan semua orang, siapa yang ingin membunuhmu? Tatapan mata semua orang berbinar memandang Krusno. Dari kedua putranya ini, siapa yang seperti binatang tak berperasaan dan siapa yang berbakti? Tatapan mata Krusno yang penuh kemarahan seolah ingin makan orang tertuju pada Natsu dan Lily. Natsu dan Lily sudah terdiam membatu dari tadi. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Bensu dapat menyelamatkan hidup Krusno. Berakhir sudah. Ini semua benar-benar berakhir. Mereka tidak hanya harus menanggung makian seluruh dunia, mereka bahkan juga harus memikul tanggung jawab secara hukum. Begitu membayangkan masuk penjara, Lily langsung lemas. Dia langsung berlutut kepada Krusno, dan menangis sejadi-jadinya, kakek, Anda sudah siuman. Bagus sekali, sungguh bagus sekali. Semua ini salah kami. Kami tidak menjagamu dengan baik. Ini semua salah kami. Kedepannya, kami pasti akan berbakti kepadamu. Tolong maafkan kami sekali ini saja. Natsu juga bergegas bersujud kepada Krusno dan memohon ampunannya. Mereka berdoa untuk mendapatkan maaf dari Krusno dan jangan sampai mengatakan kebenarannya di depan umum. Namun, mereka telah membuat Krusno sedih sekali. Bahkan sampai 2 kali ingin membunuhnya. Aneh sekali jika Krusno mau memaafkan mereka. Krusno menggertakkan giginya, dan berkata dengan kejam, Natsu, dasar anak tak berbakti. Kamu bisa-bisanya ingin membunuh ayah kandungmu dan bahkan menjebaknya hanya demi mendapatkan kekayaan adik kandungmu. Kamu tidak lebih baik dari seekor anjing. Bagaimana bisa aku memiliki anak sepertimu yang tidak lebih baik dari anjing ini? Dulu saat kamu baru saja terlahir di dunia, aku seharusnya mencekikmu hidup-hidup sampai mati. Krusno bicara sebentar.
Dia marah sekali sampai mempengaruhi kesehatannya, dan akhirnya batuk-batuk dengan keras. Bensu bergegas menepuk-nepuk punggung Krusno untuk melancarkan napasnya. Dan di tempat ini, seperti panci yang meledak di tempat, pembalikan dari kebenaran ini sangat mengejutkan. Semua orang yang melihat ini rasanya marah sekali. Ternyata yang ingin mencelakai dan membunuh untuk mendapatkan uang adalah Natsu. Dia tidak segan-segan membunuh ayah kandung dan adik laki-lakinya sendiri hanya demi uang. Ternyata dia tadi terus memfitnah orang lain untuk menutupi kejahatannya sendiri. Dan Bensu yang sedari tadi diserang oleh mereka, ternyata anak berbakti yang sesungguhnya. Semua orang marah sekali dan mulai memaki Natsu. Dasar binatang, benar-benar sudah melebihi batasan tidak malunya seorang manusia. Aku pernah melihat orang kejam, tapi belum pernah melihat orang yang bisa sekejam ini. Dasar anjing, bisa-bisanya tadi menggiring kita agar salah menuduh orang. Aku benar-benar ingin menamparkan dan menendangnya. Sekelompok reporter media dapat merasakan dengan baik apa yang akan menjadi berita terpanas dari pembalikan kebenaran ini. Mereka pun memotret Natsu dan Lily dengan gilanya. Bensu bergegas berteriak keluar pintu, "Satpam, kemarilah. Bawa dua orang ini ke kantor polisi. Mereka harus dihukum seberat mungkin oleh hukum yang berlaku. Kalau tidak, itu tidak akan memuaskan kemarahan rakyat." Satpam langsung maju dan membawa dua orang itu. Natsu panik. Dia langsung bersujud dengan gilanya. "Ayah, aku adalah putra kandungmu. Bensu, aku ini kakak kandungmu. Kalian tidak mungkin setega ini kan? Mana ada dendam dalam sebuah keluarga? Tega." Napas Krusno tersengal karena marah. Lalu dia memakinya, "Saat kamu mau membunuhku dan mencelakai adik kandungmu, kamu sudah benar-benar menafsirkan dengan sempurna arti dari kata tega."